Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat video proses pembuatan keju pada bioteknologi konvensional untuk memenuhi UAS bioteknologi. Yang terhormat yaitu ada Ibu Azza Nazula Putri, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Baiklah, kami di sini ada 3 anggota kelompok. Yang pertama itu ada Aqwatul Solihati dengan NIM 2223110. Ada Azhira Syahlendra dengan NIM 2223151. Dan yang ketiga itu ada Rifkali Nabila dengan NIM 2223128. Baiklah, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari pembuatan keju. Baik, sebelum kita lanjut pada proses pembuatan keju, kita harus tahu dulu apa sih bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini adalah penerapan bioteknologi yang menggunakan prinsip-prinsip atau metode tradisional dalam menghasilkan produk, memanfaatkan organisme secara langsung tanpa rekayasa genetika. Adapun contoh-contohnya itu ada pembuatan tempe, tape, keju, dan kecap, dan masih banyak lagi contoh dari bioteknologi konvensional ini. Dan ini menggunakan fermentasi oleh mikroorganisme. Baiklah, pada kelompok ini kami mengambil contoh yaitu pembuatan keju. Baiklah, untuk tujuan dari pembuatan keju yaitu tujuan utama bioteknologi konvensional dalam pembuatan keju ini adalah untuk mengubah susu menjadi produk makanan yang tahan lama, memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda. Tekstur yang khas serta mudah dicerna. Proses ini melibatkan fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat yang mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dan menurunkan pH susu dan menyebabkan pengumpalan. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tujuan dalam pembuatan keju yang lebih rinci, yaitu yang pertama yaitu ada perubahan susu menjadi produk yang lebih awet. Fermentasi susu dengan bakteri asam laktat menghasilkan produk yang lebih awet dibandingkan susu segar, karena bakteri tersebut menghasilkan asam yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Yang kedua itu pengembangan rasa dan aroma khas. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan keju seperti bakteri asam laktat dan beberapa jenis lainnya, misalnya Penicillium roqueforti pada keju biru. Ini berperan dalam menghasilkan berbagai senyawa cita rasa dan aroma yang unik pada keju. Yang ketiga yaitu perubahan tekstur. Proses fermentasi dan enzim dalam keju seperti enzim Rennet mengubah struktur protein dan lemak dalam susu, menghasilkan tekstur yang berbeda-beda pada berbagai jenis keju, hingga keju lunak serta keju keras. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan pembuatan keju. Adapun alatnya, yang pertama itu ada panci, ada gelas, sendok, kain bersih, dan wadah. Untuk bahannya yaitu kita menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu ada susu Ultramix sebanyak 2,5 gelas. Yang kedua yaitu ada cuka 4 sendok makan. Dan yang terakhir yaitu garam secukupnya. Mungkin sekian untuk alat dan bahannya. Selanjutnya, proses pembuatan keju. Pembuatan keju merupakan proses pengolahan susu menjadi produk padat yang memiliki rasa khas melalui serangkaian tahapan biologis dan fisik. Adapun langkah-langkah pembuatan keju, pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, rebus 2,5 gelas susu hingga mendidih. Tiga, aduk terus agar susu tidak lengket pada panci. 4, diamkan rebusan susu selama beberapa menit setelah mendidih. 5, tambahkan 4 sendok makan cuka untuk memindahkan zat air pada susu. 6, aduk rata selama kurang lebih 5-10 menit. 7. Saring menggunakan kain bersih.
8. Masukkan ke dalam wadah. 9. Tambahkan garam secukupnya dan ratakan. 10. Diamkan dalam kulkas selama kurang lebih 24 jam. Hasil akhir dari proses pembuatan keju adalah setelah didiamkan dalam kulkas selama 24 jam, didapatkan keju segar dengan tekstur padat namun lembut, berwarna putih, dan memiliki aroma khas susu yang ringan. Pembuatan keju dari susu menggunakan cuka dan garam termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional. Meskipun tidak menggunakan mikroorganisme atau enzim rennet, proses ini memanfaatkan reaksi biokimia berupa pengendapan protein kasein dalam susu akibat perubahan pH oleh asam asetat dari cuka. Kasein merupakan protein utama dalam susu yang memiliki sifat amfoter, yaitu dapat menggumpal bila pH-nya diturunkan hingga titik isoelektriknya, yaitu minus 4,6. Dalam kondisi ini, kasein tidak lagi larut dalam air dan membentuk gumpalan yang menjadi bahan dasar keju. Proses koagulasi asam ini merupakan contoh dari modifikasi biokimia yang disengaja tanpa memerlukan mikroorganisme secara langsung. Reaksi ini menunjukkan prinsip dasar bioteknologi pangan, yaitu mengubah karakteristik biologis bahan pangan untuk memperoleh tekstur, rasa, atau bentuk yang diinginkan. Selain itu, penggunaan garam juga berperan penting dalam konsep bioteknologi karena memiliki efek antimikroba ringan dan meningkatkan stabilitas produk. Garam merupakan aktivitas air dalam keju, sehingga memperlambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan memperpanjang umur simpan serta meningkatkan keamanan pangan secara alami. Meskipun sederhana, pembuatan keju ini dapat dikategorikan sebagai inovasi pangan lokal yang mendukung keberlanjutan, ketahanan pangan, dan diversifikasi produk berbasis peternakan. Dalam skala rumah tangga atau usaha kecil, teknik ini dapat dimanfaatkan sebagai teknologi tepat guna yang mudah diadopsi oleh masyarakat. Selain sebagai sumber protein hewani, keju juga menyediakan kalsium, fosfor, dan vitamin larut lemak yang penting untuk kesehatan. Dalam bioteknologi pangan modern, pendekatan seperti ini menjadi dasar pengembangan teknologi pangan, yaitu lebih kompleks. Prinsip koagulasi asam digunakan dalam pengolahan susu, tahu, tempe, dan produk fermentasi lainnya. Oleh karena itu, memahami proses ini merupakan langkah awal untuk mengenali bagaimana bioteknologi berperan penting dalam pengembangan dan keamanan pangan, bahkan dalam proses sederhana sekalipun.